Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadela. Pergi ke konser naik taksi buat nonton Kunto Aji. Kalau sudah duduk di kursi, banyak pejabat yang lupa dengan janji. Pow. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul salah satu film perang terbaik yang gila, bagus banget, epic, keren, tapi juga tragis dan sedih lur, yaitu My Way tahun 2011. Mengisahkan seorang pria asal Korea yang saat Perang Dunia Kedua pernah menjadi tentara di 3 negara berbeda, yaitu Jepang, Uni Soviet, dan Jerman. Namun dia akan bertemu pria sebayanya yang berasal dari Jepang, dan kisah hidup mereka berdua tidak akan kalian sangka-sangka lur. Seperti apakah keepikan film ini? Langsung aja kita ke requestan salam-salam mantap dari dulurku. Hey Jack, ya titip salam buat Cak Icang, tolong uploadnya seminggu 70 kali. Kalian tipes, kami bahagia. Salam sejahtera. Wow, seminggu 70 kali berarti sehari 10 video. Per 2 jaman 1 video ya lur. Ya gitu ya. Requestan gak tahu diri. Monggo sketsaken. Film dimulai dengan sebuah informasi bahwa cerita ini terinspirasi dari kisah nyata tentang pria Korea yang ditemukan memakai seragam tentara Jerman di Normandia tahun 1945. Saat itu Korea sedang dijajah oleh Jepang dan kebanyakan dari mereka dipaksa menjadi tentara Jepang untuk menghadang tentara Soviet dan Tiongkok dari utara. Scene kemudian beralih ke Olimpiade Maraton ke-14 di London, Inggris tahun 1948, di mana seorang pelari dari Korea bernama Jun Si Kim menjadi pusat perhatian karena nyalip banyak kontestan-kontestan lainnya lur. Dan inilah jalanku, asli mantep dan sedih kali film ini lur. We're standing at Edgware, London, with the 14th Olympic marathon. It's Jun Si Kim from marathoner unknown to the world. Film pun flashback ke tahun 1928 di Gyeongsang atau yang sekarang kita kenal sebagai Seoul, di mana saat itu Korea sudah dijajah oleh Jepang. Seorang bocil bernama Tatsuo Hasegawa adalah anak dari keluarga ningrat yang baru pindah dari Tokyo, Jepang untuk hidup bersama mbahnya, yaitu pejabat militer yang bertanggung jawab atas pemerintahan kolonial Jepang di sana. Tatsuo pun bertemu bocil sebayanya yang tak lain tak bukan adalah Jun Si Kim atau kita panggil saja Kim, yaitu anak pasutri yang kebetulan menjadi pembantu di rumah mbahnya Kim. Kedua anak ini punya hobi balap lari dan sering debat siapa yang paling jago. Dari kecil hingga remaja mereka selalu bersaing sampai mengikuti berbagai perlombaan di Korea dan merebut posisi podium secara bergantian. Sampai suatu hari keluarga Tatsuo mengadakan tumpengan atas kemenangan Tatsuo yang juara nasional. Tak lama setelah pesta dimulai, ada seorang kurir mengantarkan paket yang diterima oleh ayahnya Kim lur. Lalu disampaikan ke mbahnya Tatsuo yang katanya si kurir itu adalah hadiah dari Menteri Pertahanan Jepang. Lalu ketika Tatsuo diminta membuka paket tersebut, tiba-tiba ya, ternyata paket itu berisi bom yang sengaja diberikan oleh pasukan perjuangan Korea. Mbah Tatsuo pun mengorbankan dirinya agar tidak ada yang terkena bom. Dan jelas Tatsuo menuduh ayah Kim sengaja ingin membunuh mbahnya. Kim dan adiknya pun langsung diusir, sedangkan ayah mereka sudah bonyok karena dipukuli. Saat itu Kim sempat melihat pawai para warga karena seorang atlet lari asal Korea berhasil memenangkan medali emas di Olimpiade.
Singkat cerita 10 tahun pun berlalu dan Kim bekerja sebagai tukang becak di kota. Hari itu Kim membawa penumpang yang akan menghadiri acara asosiasi olahraga dan ternyata dia adalah si atlet Korea yang 10 tahun lalu memenangkan olimpiade namun sudah pensiun. Kim yang masih bercita-cita menjadi atlet lari maraton setiap harinya selalu memakai karung beras di kaki untuk melatih otot dan ketahanannya. Si mantan atlet pun terkesima melihat kemampuannya dan dia juga tahu bahwa tukang becak tersebut adalah Jun Si Kim yang dulu bersaing dengan Tatsuo saat remaja. Sementara itu di gedung pertemuan asosiasi, Tatsuo yang sudah menjadi atlet maraton akan mengikuti seleksi olimpiade sebagai perwakilan Jepang di Korea. Namun sekarang Tatsuo sudah berubah sejak insiden kematian mbahnya. Dia semakin agresif dan membenci orang-orang Korea, sedangkan asosiasi juga melarang orang-orang Korea mengikuti seleksi olimpiade. 朝鮮人は二度とオリンピックの花にはなる。金メダルはもちろん記録を更新して 기회란 포기하지 않는 사람에게 오는 것이 김준식 선수. Sesampainya di gedung pertemuan, si mantan atlet langsung protes ke asosiasi agar orang-orang Korea juga bisa mengikuti seleksi olimpiade. Tatsuo juga dipanas-panasi lur bahwa pertandingannya tidak akan seru tanpa adanya Kim yang akan menjadi lawan terberatnya. Sementara itu Kim bertemu sohibnya sesama tukang becak yaitu Lee yang langsung menariknya agar masuk ke ruang pertemuan. Sontak para wartawan langsung menyorot Kim karena saat remaja dulu Kim lebih unggul dibanding Tatsuo dari total kemenangan maupun rekor yang dicapainya. Akan tetapi Tatsuo yang arogan mengatakan jika tukang becak tidak akan bisa mengalahkan pelari maraton terlatih seperti dirinya. Dan gak pakai lama Kim pun menantang balik Tatsuo. 私のように鍛えられたマラソン選手にかなうと思いますか。内戦に対応しながら朝鮮の選手たちをキム・ジュンシクが私にかなうと思いますか。出させてもらえるだけでもありがたいです。 Sepulangnya ke rumah, Kim didatangi oleh si mantan atlet yang memberikannya formulir pendaftaran seleksi olimpiade karena ternyata orang Korea sudah diperbolehkan untuk ikut. Kim diminta memenangkan olimpiade itu demi membawa harapan masyarakat Korea dengan menunjukkan kemampuannya di depan atlet-atlet Jepang. Ayah serta adiknya Kim juga para tetangga pun begitu senang mendengarnya dan mereka akan selalu memberi dukungan secara penuh. 다시 한번 조선에 마지막 번쩍 한번 들어줘. 김주식 반대! Hari H seleksi pun tiba yang dipenuhi oleh banyak orang termasuk ortunya Tatsuo dan keluarganya Kim. Di awal pertandingan para peserta masih berlari santai untuk menjaga stamina mereka. Lalu setelah berlari cukup jauh, di tikungan terakhir Tatsuo berada di urutan pertama diikuti oleh seorang pelari Jepang sebut saja Ngatmono, sedangkan di peringkat ketiga adalah Kim. Namun ternyata Ngatmono sudah diperintahkan untuk mencelakai Kim agar orang Korea tidak bisa menjadi juaranya. Lalu inilah yang terjadi lur. Ya, meski sempat dihadang Ngatmono, namun Kim mampu memenangkan seleksi maraton. Tapi brengkesnya pihak asosiasi yang tidak sudi Kim menjadi juara mendiskualifikasinya dengan alasan menghalangi jalan Ngatmono. Padahal Ngatmono yang ngehalangin Kim ya kan lur. Kim yang emosi pun berniat menghajar ketua asosiasi yang akhirnya Kim dikeroyok oleh polisi Jepang. Akan tetapi masyarakat Korea yang tidak terima pun langsung menyerbu podium dan melawan polisi-polisi Jepang demi membela Kim. Sementara itu Tatsuo yang kena mental karena malah dijadikan juara dan itu sama saja menjatuhkan harga dirinya, hanya bisa terdiam dan pergi dari sana.
Karena peristiwa tadi, seluruh warga Korea yang terlibat kerusuhan termasuk Kim dan Lee akan diberi hukuman, yaitu dipaksa menjadi tentara kekaisaran Jepang. Kim akhirnya terpisah dari keluarganya dan para tawanan pun dikirim ke Kalkin-gol, sebuah daerah di dekat perbatasan Mongolia untuk bergabung dengan satuan tentara Jepang. Saat itu kekaisaran Jepang berupaya mencaplok wilayah Manchuria dan Siberia serta memasang benteng pertahanan di sekitar Kalkin-gol. Perang besar pun terjadi di Nomonhan antara Jepang melawan Uni Soviet dan Mongolia. Kim, Lee serta unitnya dikirim untuk berperang di sana, yang akhirnya pihak Jepang terpaksa mundur karena selain kalah jumlah, Uni Soviet juga menggunakan banyak tank dan tentara berkuda lur. Seru tapi ngeri kali scene ini. Kim dan temannya pun diperintahkan mengambil air sumur di sebuah perkampungan terbengkalai. Namun karena mereka sempat ngobrol sebentar, perwira Jepang yang berjaga pun memarahi mereka karena kerjanya lambat dan mengejek orang Korea yang dianggap males. Tapi tiba-tiba 한시 방향 부서진 담장 밑이야. seorang sniper musuh menembaki prajurit dengan sangat akurat, dan begitu Kim mengetahui lokasinya, dia memanfaatkan skill berlarinya untuk segera memutar ke arah sniper tersebut. Lalu mereka pun akhirnya berduel dan 네가 기특하게 일본 애들만 골라 쏴줘서 ternyata sniper itu adalah seorang wanita cantik asal Tiongkok yang bernama Shirai, dan dia langsung menjadi tawanan. Namun sesampainya di markas, Kim DKK dipukuli perwira sebut saja Mukidi karena tidak ada satupun orang Jepang di kelompok mereka yang pulang hidup-hidup. Dan jelas Mukidi menduga Kim and the gang lah yang sengaja membunuh para prajurit Jepang lalu menyandra orang random yang dituduh sebagai pelakunya. Shirai pun mengatakan bahwa sebagai rakyat sipil yang ditindas oleh penjajah Jepang, dia ingin membalas dendam atas kematian keluarganya. Dan Shirai serta ibunya juga telah diperkaos oleh tentara Jepang. Karena seperti yang kalian tahu lur, Tiongkok berada di kubu blok sekutu bersama Amerika, Inggris, dan Uni Soviet, ya kan? Tak lama kemudian seorang kolonel pun datang dan meminta Mukidi menghentikan aksi brutalnya yang terus menghajar Kim DKK. 不想雪兰，糟蹋了我妈，还有我。各自持ち場に戻って作業しろ。 Keesokan harinya datanglah seorang kolonel baru yang akan mengambil alih kepemimpinan di sana, dan ternyata dia adalah Tatsuo lur. Usut punya usut, kolonel yang sekarang diperintahkan Bun-bun dengan cara harakiri karena telah memerintahkan mundur pasukannya saat berperang, yang mana itu dianggap tindakan memalukan. Dan sikap si kolonel juga terlalu lembek ke prajurit-prajuritnya, bahkan mengasihani tentara Korea. Setelah melakukan harakiri dan Tatsuo resmi menjadi kolonel, dia pun menerapkan beberapa aturan, yaitu seluruh prajurit tidak boleh mundur saat berperang. Jika peluru habis, maka mereka harus maju dengan pisau, dan jika pisau rusak, mereka harus maju dengan tangan kosong. Pokoknya tempur terus sampai mati lur. Selain itu, Tatsuo memerintahkan mereka untuk membangun jembatan di atas sungai Kalkin-gol dalam waktu 2 hari, serta membentuk sebuah unit Bun-bun yang terdiri dari 50 orang untuk melawan tank-tank Uni Soviet. Lalu di malam harinya, Kim mendatangi penjara Shirai untuk memberikan buku dan foto keluarganya yang sudah dia perbaiki. 私がここに来たのは粉砕するためだ。10個不師団の戦車を粉々にする50人のと砲台の移動が可能な浮き場所を48時間以内に命尽きても絶対に戦場を離れない。 사진 망가뜨려서 미안해. 谢谢你。
Keesokan paginya pembangunan jembatan pun dimulai untuk akses penyeberangan sungai Kalkin. Namun salah satu tentara Korea panggil saja Pak Ijo. Karena kelaparan dia pun nyemplung ke sungai untuk mencari ikan lur. Melihat itu Mukidi pun menghukumnya dengan lompat jongkok sambil gigit iwak tersebut dan juga dipermalukan. Lalu malam harinya Tatsuo mendatangi barak tentara Korea dan menyita barang-barang pribadi mereka sebagai hukuman tambahan, termasuk sepatu lari satu-satunya milik Kim. Karena begitu berharga, Kim berusaha merebutnya meski terus dihajar. Namun semua barang sitaan langsung dibakar dan Kim pun sangat terpukul melihatnya. Setelah pengerjaan jembatan selesai, Tatsuo pun mengecek hasilnya sambil naik jaran. Tapi brengkesnya Mukidi sengaja mengambil satu skrup di bagian jembatan yang dikerjakan oleh Kim DKK agar mereka dihukum. Tatsuo pun menyadari jembatan yang goyang tersebut dan kelompok Kim dihukum mengangkat papan kayu seharian yang ditumpangi oleh Mukidi lur. 最高のマラソン選手が貴様らを引っ張ってくれる。 上板で重要なことは水平を保つことだ。 Malam itu Tatsuo mengumumkan 50 orang yang akan ikut misi Bun-Bun untuk melawan tank-tank Uni Soviet. Dan jika ada yang berani mundur dari peperangan, maka Tatsuo tidak akan segan-segan membunuhnya. Kim dan Lee masuk ke dalam daftar dan Tatsuo mengatakan jika orang-orang Korea harusnya bersyukur karena misi Bun-Bun dianggap cara mati yang terhormat katanya lur. Namun dengan tegas Kim menolak perekrutan tersebut dan mengatakan jika seluruh prajurit Korea di sana tidak ikut berperang untuk misi Bun-Bun seperti ini karena itu tindakan yang gila. Wah, Tatsuo pun langsung memukuli Kim berkali-kali lur dengan sangat amat keji. Namun Kim terus bangkit dengan sorot mata yang tak kenal takut. Kim akhirnya dimasukkan ke penjara bersama tawanan lainnya termasuk Shirai dan besok pagi mereka semua akan dieksekusi mati. 明日の出撃を前に。最後の夜だからな。日本人真的都很坏，这好像跟中国真的。 Namun saat tengah malam, Lee, Pak Ijo, dan satu prajurit Korea lainnya menyerang beberapa penjaga hingga pingsan lalu menyelamatkan Kim. Karena lebih baik mereka mati dengan berusaha kabur daripada mati di misi Bun-Bun ya kan. Kim pun mengajak Shirai ikut pergi dan setelah melewati menara penjaga, mereka semua berhasil kabur lur. Dan rencananya akan menuju selatan dengan menyusuri sungai sampai menyeberangi perbatasan Mongolia. Setelah melewati jembatan mereka pun akan naik perahu. Namun Kim mendengar sesuatu dari kejauhan yang betapa terkejutnya dia saat melihat di balik bukit karena armada tank Soviet sedang menuju ke markas Jepang. Alih-alih ikut kabur, Kim hanya mendorong perahu teman-temannya dan dia memutuskan balik lagi ke markas untuk memberi kabar tentang serangan tersebut. Tapi tiba-tiba pesawat pengintai I-16 Soviet melihat Kim dan mulai menembakinya. Lalu yang terjadi lur, meski telah menembak pesawat pengintai, tapi naas Shirai meninggal karena diberondong oleh peluru. Setelah itu Kim berlari sekencang-kencangnya dan memperingatkan Tatsuo serta pasukannya yang baru OTW berangkat bahwa puluhan tank Soviet datang menyerang. Melihat tank-tank yang mulai muncul, Tatsuo pun sangat terkejut dan dia segera mengatur formasi, juga memerintahkan pasukan truk Bun-Bun untuk maju. Sampai akhirnya
Pertempuran epik pun terjadi dan meski Soviet menggunakan banyak tank jenis BT-7, Jepang memberi perlawanan dengan cara yang ngeri karena banyak dari mereka rela bun-bun demi menghancurkan tank. Akan tetapi serangan gelombang kedua datang dan jelas prajurit-prajurit Jepang kena mental ya kan lur, lalu berlari ke arah markas. Tatsuo pun langsung membunuh prajurit-prajurit itu sebab hanya pengecut yang mundur saat perang. Kim pun berusaha menghentikan Tatsuo karena nyawa manusia lebih penting daripada perintah kekaisaran. Namun Tatsuo yang menggila tidak menggubrisnya, lalu akan bun-bun bersama Kim dengan tas bom dan beberapa hari setelah pertempuran Khalkhin-Gol, prajurit kekaisaran Jepang yang tersisa ditangkap dan dijadikan tawanan, termasuk Kim dan Tatsuo yang alhamdulillahnya masih hidup. Lalu pada tahun 1940, para tawanan dipindahkan ke kamp Gulag. Di cuaca yang super dingin, para tawanan berbaris untuk dibacakan mandat kesetiaan kepada Uni Soviet yang dipimpin oleh Pak Komandan sebut saja Sukirman. Tatsuo pun diperintahkan untuk bersumpah setia ke Uni Soviet sambil menginjak bendera Jepang. Akan tetapi Tatsuo menolak karena dia tidak akan pernah mengkhianati negaranya sendiri, dan Tatsuo mengingatkan semua prajuritnya untuk tetap menjaga martabat mereka. Tatsuo pun langsung dipukuli lalu diguntang ke atas tiang agar kedinginan. Para tawanan pun dipindahkan untuk bekerja memperluas wilayah Gulag. Lalu saat berbaris, Kim bertemu kembali dengan Paijo yang kabur duluan dari Khalkhin-Gol. Namun mereka juga ditangkap oleh Soviet. Sedangkan Lee diangkat menjadi brigadir napi yang ditugaskan mengawasi kinerja semua tawanan di sana. Karena status prajurit Jepang maupun Korea sudah setara lur, Lee yang memiliki jabatan tidak takut lagi dan memukuli Mukidi yang masih merendahkannya. Namun Lee bersikap baik ke seluruh prajurit Korea, terutama kepada sohibnya Kim. Saat malam hari, beberapa prajurit Jepang menggotong Tatsuo yang baru selesai dihukum, dan karena kedinginan mereka pun memohon kepada Lee agar boleh menghangatkan diri ke perapian. Awalnya Lee tidak menggubris karena dia begitu membenci Jepang, sampai akhirnya Lee pun mengizinkan begitu prajurit-prajurit Jepang memohon sambil bersujud. Di lain sisi, Mukidi juga tidak peduli dengan Tatsuo karena di sana mereka sama-sama dianggap budak. この場所を譲ってください。助けてみるんだな。주지가 하자해라. 죽인다. 조선징이라고 괴롭히는 쪽발이 새끼들도 없고. 야 그래도 너 이거 다리가 생명이니까. Keesokan paginya, Tatsuo yang sudah pulih memerintahkan semua tawanan untuk memberi penghormatan ke Kaisar Hirohito, namun tak digubris oleh orang-orang Korea. Tatsuo pun memaksa Kim untuk memberi hormat, namun Kim mengatakan jika orang-orang Korea bukan lagi bawahan Tatsuo. Keributan pun terjadi, dan melihat itu, Komandan Sukirman langsung menghukum mereka berdua, yaitu berduel sampai mati. Dan один из вас умрет. Kim tidak tega membunuh Tatsuo, dan Sukirman pun akhirnya mengguntang mereka saat cuaca ekstrim di malam hari. Keesokan harinya, para napi kembali bekerja untuk membangun area 3. Saking dinginnya, banyak di antara mereka yang kaki atau tangannya memar bengkak sampai berdarah. Dan jika ada seseorang yang tidak sanggup melanjutkan kerja, maka akan langsung dieksekusi karena dianggap tidak berguna lur. Di lain sisi, prajurit Tatsuo mengabarkan jika Nazi Jerman sudah mulai menginvasi Uni Soviet, yang kemungkinan para tawanan nantinya juga dijadikan prajurit untuk memperkuat pasukan Soviet.
Seperti biasa, Sukirman menginspeksi barak tawanan saat malam hari. Namun Paijo tidak ada di sana dan Lee pun diperintahkan untuk mencarinya. Sementara itu kesehatan para napi juga dicek dan ada satu orang yang kakinya bengkak hingga tak sanggup bekerja, yang akhirnya dia pun langsung dieksekusi. Sementara itu Paijo ternyata makan roti persediaan di gudang dan Lee pun memarahinya karena jika ketahuan Paijo akan dieksekusi. Namun karena prajurit penjaga tiba-tiba datang ke sana, mirisnya Lee pun melaporkan perbuatan Paijo agar dia tidak kena hukuman oleh Sukirman. Pada akhirnya Paijo pun dihukum mati oleh Sukirman. Dia hanya bisa memohon ampun dan berharap orang-orang Korea lainnya bisa pulang hidup-hidup. Kasian banget sih ini, sumpah lur. 누구한테 그럴 수 있어? 너 모르면 가만. 이게 친구 목숨보다 중요해? 네가 인간이야? Di kantornya Sukirman memberitai Tatsuo jika Uni Soviet sebenarnya ingin memulangkan para tawanan, namun pihak Kekaisaran Jepang malah menolaknya. Sukirman heran kenapa Tatsuo masih mau membela negaranya, padahal prajurit-prajuritnya sudah dilupakan. Namun Tatsuo tidak percaya karena prajurit-prajurit Jepang sudah dianggap anak sendiri oleh Kaisar. Mendengar itu Sukirman pun hanya mengatakan jika Tatsuo adalah orang yang sangat naif dan kelak kematiannya akan sia-sia. Мы хотели вам добра, но Япония предала. Ты умрешь в камере крематория. В реальную ситуацию. Бедные, наивные дети императора. 皇軍は天皇陛下の石子だ。 1 tahun pun berlalu, para tawanan masih melakukan pekerjaan mereka. Dan hari itu karena ada yang ceroboh, Lee hampir saja tewas. Lee pun memukuli napi tersebut yang ternyata adalah ajudannya Tatsuo, hingga dia terjatuh dan tewas tertusuk kayu lur. Tatsuo yang sangat murka pun mengajar Lee. Begitu pula dengan Kim yang ikut membantu karena muak melihat Lee yang semena-mena, hingga terjadi keributan antar napi dan penjaga gulag. 뒤졌네. Para tawanan yang dianggap memicu kerusuhan langsung dieksekusi, termasuk Kim dan Tatsuo. Namun saat mereka berdua sudah dipersiapkan untuk eksekusi, tiba-tiba sekelompok pasukan Uni Soviet lain datang untuk mengabarkan Sukirman jika Nazi telah berhasil menginvasi Soviet dan bergerak cepat menuju Moskow. Sukirman pun mendapatkan perintah untuk mengerahkan napi di Gulag sebagai pasukan dan menjadi tameng melawan Jerman, yang alhamdulillahnya eksekusi mati Kim dan Tatsuo pun dibatalkan lur. Вам срочная телеграмма из штаба. Это для тебя хороший шанс. Люди Советского Союза! Желающие, одевайте форму со... Setelah para tawanan berganti baju, mereka pun langsung dibawa ke area pertempuran untuk melawan Nazi Jerman. Namun hanya sebagian dari mereka yang mendapatkan peluru dan senjata, itu pun seadanya lur. Dengan aba-aba seluruh pasukan pun mulai menyerbu pasukan Nazi yang berada di parit beserta tank dan artileri mereka. Ya, para napi hanya dijadikan tameng dan nyawa mereka tidak dianggap berharga. Tatsuo sendiri hampir dibunuh oleh Mukidi yang menggila karena Tatsuo bukanlah siapa-siapa lagi. Namun akhirnya Mukidi tertembak mati lur, mampusmu kapan krik. Tak lama kemudian Kim menyelamatkan Tatsuo dari serangan meriam dan Kim juga meminta Lee untuk mundur karena peluru senapan mereka sudah habis dan para tawanan juga hanya dijadikan tumbal. Akan tetapi Lee tetap maju sambil mengibarkan bendera Uni Soviet dan
Lee tewas diberondong peluru dan di akhir hayatnya dia meminta maaf serta menyuruh Kim untuk berpura-pura mati agar terhindar dari serangan. Sementara itu para napi yang mundur ditembaki oleh komandan serta pasukan Uni Soviet yang berjaga. Melihat itu Tatsuo pun teringat ketika peperangan di Khalkhin Gol karena sikapnya persis dengan Komandan Sukirman dan Tatsuo merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Di peperangan itu Nazi jelas lebih unggul dan pasukan Uni Soviet dipukul mundur. Setelah pertempuran berakhir dan pasukan Jerman sudah meninggalkan area itu, ternyata Tatsuo masih selamat dan menemukan Kim yang sedang mengambil baju tentara Jerman. Kim melemparkan salah satu seragam itu ke Tatsuo dan mengajaknya untuk kabur ke arah Jerman karena mereka tidak punya pilihan lain. Kim dan Tatsuo terus berjalan ke arah pegunungan dan bermalam di sebuah goa. Akan tetapi saat melanjutkan perjalanan, Tatsuo pun terjatuh karena terluka cukup parah, sangat kelelahan dan kelaparan. Kim pun langsung membopongnya ke rumah terbengkalai dan mencari obat di sekitar sana namun tidak ditemukan. Hingga akhirnya konvoi Jerman melintas dan Kim segera meminta tolong ke mereka lur. Namun karena nggak bisa bahasa Jerman, Kim hanya ngomong bahasa Jepang berharap mereka tahu karena Jerman dan Jepang berada dalam aliansi blok poros ya kan. Namun karena terlihat mencurigakan, Kim justru ditangkap dan dijadikan tawanan. Sedangkan Tatsuo yang sendirian di rumah untungnya ditemukan oleh tentara Jerman yang masuk ke sana. 助けてください。私は日本達夫。 3 tahun kemudian, Tatsuo sudah menjadi tentara Jerman dan hari itu ditugaskan bersama rekan-rekannya menjaga pantai Normandia di Perancis. Mereka harus membangun bunker, menggali parit dan memasang ranjau di sekitar pantai untuk menghadang pasukan sekutu yang berencana menginvasi. Saat itu Tatsuo masih memikirkan nasib Kim yang telah menyelamatkannya dan selama 3 tahun terakhir terus mencari orang Asia di tengah-tengah unit Jerman. Lalu setelah bekerja seharian membangun jebakan penghalang, Tatsuo melihat seseorang yang berlari di pinggir pantai dan ternyata lur, ゲーショマン4、1個目な、盗み飛行やつはそう。の方がむしろもう聞こえないから。 Iya, setelah 3 tahun berpisah, mereka pun akhirnya kembali bertemu. Namun sekarang pendengaran Kim terganggu akibat terkena ledakan saat dulu menyelamatkan Tatsuo. Akan tetapi Kim justru bersyukur dengan kondisinya karena dia tidak lagi mendengar suara tembakan maupun teriakan orang yang terluka. Mereka pun main bola bareng layaknya sahabat, juga lomba lari dengan prajurit-prajurit lainnya. Kim pun teringat saat pertama kali mereka lari bersama dan mengatakan jika dia senang memiliki teman seperti Tatsuo. 競争相手ができて嬉しかったんだ。お前と初めて走った時のこと。ここから形状まで走ったらどれぐらいかかる？ Keesokan harinya pimpinan unit mengabarkan bahwa serangan sekutu akan terjadi dalam waktu dekat dan mereka semua diminta bersiap-siap karena besok pagi akan dipindahkan ke garis depan. Tatsuo berencana kabur besok subuh dengan menyelinap ke truk makanan dan nanti akan naik kapal di sebuah kota yang bisa mengantar pulang ke kampung halaman. Tatsuo pun mengajak Kim dan meminta bantuan temannya yang kebetulan bertugas jaga subuh lur. Namun ketika mereka akan kabur, dilalah ratusan pesawat pengebom sekutu memasuki kawasan Normandia dan langsung menjatuhkan bom untuk memporak-porandakan pertahanan di pinggir pantai. Bunker pertahanan pun hancur, memisahkan Tatsuo dan Kim yang terjebak di dalam sana.
Di tengah-tengah kekacauan, Tatsuo muter-muter parit mencari jalan masuk ke bunker. Sementara Kim dipaksa menggunakan senapan mesin untuk menembaki musuh. Kapal-kapal perang sekutu mulai menembak dari kejauhan dan para pasukannya sudah dikerahkan menuju ke pantai. Ketika Tatsuo berhasil masuk ke bunker, dia pun mengajak Kim kabur dari sana. Akan tetapi seorang perwira memaksa Kim dan Tatsuo tetap menyerang. Lalu mereka pun dikunci agar tidak bisa kabur. Mau nggak mau mereka terus menembaki musuh yang begitu banyak sambil mencoba mendobrak pintu. Tapi tiba-tiba datang seorang prajurit sekutu yang melemparkan granat ke dalam dan untungnya pintu berhasil mereka buka tepat sebelum granat meledak. Dengan memanfaatkan skill berlari mereka, Kim dan Tatsuo pun terus menjauh dari medan perang seolah-olah mereka sedang berada di pertandingan maraton. Akan tetapi peluru artileri tak henti-hentinya menghujani mereka sampai akhirnya, Lur. Naasnya serpihan peluru menembus jantung Kim dan di saat-saat terakhir Kim meminta Tatsuo untuk menggunakan identitas dirinya, juga memberitahu pihak sekutu jika dia orang Korea yang dipaksa masuk batalion timur oleh Jerman. Karena jika ketahuan orang Jepang, maka Tatsuo pasti akan langsung dibunuh, ya kan, Lur? Kim juga berpesan agar Tatsuo meneruskan cita-citanya untuk menjadi atlet maraton profesional yang kelak akan menaklukkan Olimpiade. Empat tahun kemudian, setelah Perang Dunia II berakhir, tepatnya di tahun 1948, saat Olimpiade Maraton ke-14 di London, Inggris diadakan, Shin pun kembali ke awal film, di mana Tatsuo yang menggunakan nama Jun Si Kim berpartisipasi dalam Olimpiade Maraton untuk meneruskan cita-cita Kim. Tatsuo terus mengingat perkataan Kim yang begitu senang memiliki teman berlari seperti Tatsuo. Lalu film pun ditutup dengan Kim dan Tatsuo yang untuk pertama kalinya mereka berlomba lari saat masih bocil menyusuri perkampungan dengan senyum bahagia. Kim Jun-sik Kim takes the lead and win the race. Abuyar, anjir sedih banget endingnya. Lah. Pesan moral dari film ini apa, Lur? Tidak semua musuh pantas dibenci dan tidak semua sahabat pantas dipercaya. Assalamualaikum.